Bukan RRI Madiun, ono berita, ono informasi, ono lagu enak. Cari tahu tentang macam-macam pokoknya. Bukan RRI Madiun. Songo, koma, itu. Pro 1. RRI Madiun. Baik, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Kanal Inspirasi. Dengan Hani Fadilah kembali yang menyapa Anda. Semoga Anda tidak bosan ya. Kali ini kita akan berbincang mengenai mitigasi bencana, dialog kentongan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita bahas mengenai rescue laka sumur dan juga laka air. Rekan kami dari Sikatan Foundation yang kembali hadir untuk memberikan pemaparan lengkapnya ya untuk Anda. Ada Pak Joko Stiono, Ketua Yayasan Sikatan Foundation Ngawi. Kami sapa dulu ya. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Ani. Kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Ani. Ya. Ada juga Pak Broto Sanjoyo, Pembina Sikatan Foundation Ngawi. Pak Broto. Ya, selamat sore Mbak Ani. Sehat ya? Salam sejahtera. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ini, tapi namanya Galaxy M11. Dengan Ibu siapa ini kalau boleh saya tahu? Apa itu? Oh gitu. Profilnya masih baik, siap. Nanti boleh lah ya kita berkenalan ya. Kita bahas dulu mengenai rescue laka sumur dan laka air. Ini kejadian ya, kecelakaan begitu ya yang berada di suatu nah ini ya. Kita harus samakan dulu pemaparan atau juga samakan dulu persepsinya. Untuk laka sumur itu misalnya galian yang sedalam apa yang kemudian disebut sumur, kemudian untuk laka air ini di lokasinya di mana saja yang bisa berkemungkinan terjadinya laka air. Kami pisah ya, Pak Joko untuk laka sumur, Pak Broto untuk laka air ya. Silakan Pak Joko terlebih dahulu. Ya. Baik, Mbak Ani boleh saya share screen ini? Boleh, silakan. Ya. Mohon di enable dulu. Oke, siap. Share screen Pak ya. Oke, rekan-rekan kami akan membantu ya. Oke. Boleh, bisa dimulai, silakan dicoba dulu. Ya. Gimana, Pak, sudah tampil ini? Oke, sudah mulai tampil ini Pak Joko. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan apa sih, kenapa kok bisa terjadi korban di dalam sumur yang sedangkal 3 meter dan 6 meter dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan sumur? Kalau dalam K3 di sumur itu disebut dengan ruang terbatas. Jadi ruang terbatas itu dirancang untuk tidak ditempati dan bekerja terus-menerus. Tidak hanya sumur saja, tapi bejana, gorong-gorong, goa, kamar yang tidak mempunyai sirkulasi udara itu boleh dikatakan dengan ruangan yang terbatas. Jadi mengapa kita harus tahu ruang terbatas itu apa saja ininya, bahayanya? Banyak sekali data yang saya ambil itu setiap tahunnya itu bahkan ratusan pekerja terluka, bahkan meninggal. Di sekitar kita juga banyak para petani, para penduduk di desa itu yang tentunya di musim kemarau mereka akan memperbaiki pompa air ataupun di sawah mereka. Jadi bahayanya itu mengapa mereka bisa meninggal, karena SDM mereka yang tidak tahu dan terlalu percaya diri juga, karena habit mereka biasanya nggak apa-apa kok. Biasanya meninggalnya para korban ini itu trennya itu di musim kemarau ke musim penghujan. Jadi gas itu akan timbul di peralihan musim sih kembali. Berikutnya, gas apa yang terjadi di dalam sumur? Biasanya kalau pengalaman kita itu gasnya adalah gas hidrogen sulfida sama oksigennya yang kurang. Karena manusia ini bernapas di kadar oksigen 19 sampai 21%. Jadi ketika ruang terbatas tidak ada sirkulasi, maka oksigen itu di bawah 19%. Makanya mereka tidak bisa naik lagi untuk menyelamatkan diri. Karena hitungannya kalau terkena racun itu hanya hitungan detik, kita udah pingsan. Nah, ini fakta-fakta yang pernah kita lakukan. Ini ada Sikatan dulu yang pernah mengevakuasi di sumur sawah ataupun di
rumah warga. Nah, ini prosedur untuk kita masuk ke ruang terbatas itu ada 3, yaitu entry, intra, dan exit. Entry itu adalah tindakan untuk masuk ke ruang terbatas. Jadi Sikatan itu telah mempunyai SDM yang dimana mereka ketika masuk itu harus ada prosedurnya, tidak asal masuk kemudian naik lagi. Itu safety-nya kayak gitu. Terus entran ini adalah tindakan manusia untuk masuk. Jadi orangnya itu namanya entran. Jadi kita pilih juga orangnya, terus kita bekali dengan APD, terus baru kita suruh masuk. Dan attendant itu wajib. Attendant ini adalah mentor atau leader yang memandu ketika masuk ke ruang terbatas. Nah, ini ada jenis-jenis peralatan yang kebetulan kita miliki. Jadi alatnya seperti ini, Mbak. Ini ada tripod, ada SCBA, ada blower, dan ada safety body harness, dan ada juga gas detector. Nah, untuk kita yang belum kita punya adalah gas detector, karena harganya cukup mahal dan harus dikalibrasi setiap tahunnya. Kami saat ini belum mempunyai. Nah, ini ada beberapa dokumentasi terkait evakuasi di Laka Sumur. Di sawah, ada juga di sumur. Kemungkinan itu saja yang dapat kami sampaikan terkait Laka Sumur. Ini monggo dilanjut. Ya, dari penanganan yang pernah dilakukan oleh Sikatan Foundation, Pak Joko ya, saya ke Pak Joko dulu. Kita bahas dulu Laka Sumur ini ya. Seberapa prosentase ya korban itu bisa selamat ketika dilakukan tindakan rescue atau penyelamatan, dan seberapa besar menjadi korban harus MD, meninggal dunia, Pak Joko? Ya, rata-rata korban di Laka Sumur tidak selamat, rata-rata, karena gas hidrogen sulfida itu sangat cepat sekali menghentikan nafas kita. Itu hanya hitungan detik. Biasanya ketika terpapar, mereka sudah tidak bisa naik lagi. Terus tambahnya korban, karena tidak tahu, mereka ingin menyelamatkan. Saya akan selamatkan, turun. Akhirnya korbannya akan bertambah lagi. Biasanya bisa lebih dari 2 ataupun lebih dari 1 biasanya. Oke. Nah, dalam penyelamatan ini tadi kan ada pimpinannya ya, attendance ya. Nah, Ya. ini yang bertugas ikut turun juga atau memantau dari atas bagaimana alur untuk turun lagi, misalnya ada beberapa korban, bagaimana pengangkutan ke atasnya, begitu seperti apa teknisnya, Pak Joko? Ya, attendant ini fungsinya adalah untuk leadernya, biasanya Mas Broto, mereka yang kasih aba-aba. Jadi ketika kita dalam kondisi darurat juga kita harus angkat juga gitu. Jadi korban itu tidak kita angkat dulu, melainkan kita harus menyelamatkan diri juga. Baik. Peralatan juga sudah disebutkan tadi pendengar ya. Untuk Anda pemirsa yang menonton kami di live streaming channel YouTube kami RRI Madiun, Anda bisa melihat tadi paparan dari Pak Joko, ada slide-nya, foto-foto apa saja peralatannya, kemudian tindakan-tindakan yang pernah dilakukan ya, atau aksi-aksi yang pernah dilakukan. Namun Anda boleh ya bergabung bersama kami di 459198 dan juga 081136699907. Oke, saya menuju ke Pak Broto sekarang ya untuk Laka Air. Nah, terima kasih ya Pak Joko sudah dijelaskan ya untuk Laka Air. Seperti apa pemahamannya ya, agar masyarakat satu pemahaman juga ini terkait Laka Air. Ya, sebelumnya ada sedikit penjelasan Pak dari kami bahwa mungkin kemarin teman-teman pernah mendapat penjelasan sedikit tentang Sarsikatan. Jadi per tanggal 31 Mei kemarin kami berevolusi menjadi sebuah yayasan. Ini untuk memperluas layanan kami kepada masyarakat. Jadi Sarsikatan adalah sebuah unit di Sikatan Foundation. Ya, jadi saya lanjut dari pertanyaan Mbak Hani tadi. Jadi di belakang kami ada beberapa alat. Ini yang disebutkan Mas Joko tadi, ada beberapa alat vertical rescue. Ini bisa di-shoot, Mas Pri. Untuk Laka Air, Mbak Hani, jadi kecelakaan kerja atau sebuah peristiwa yang terjadi di air, baik di sungai, embung maupun waduk, atau
perairan luas lainnya yang mengakibatkan korban jiwa maupun selamat. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang kami tangani bersama teman-teman relawan yang lain, bersama potensi SAR yang lain, dan Basarnas terutama BPBD setempat, yang kebanyakan korban sudah meninggal dunia. Jadi kebanyakan mereka beraktivitas di air bukan karena memancing, tapi memang ada aktivitas bermain di sana. Ada anak-anak yang kurang pengawasan dari orang tua, ada orang dewasa yang mungkin bermain di atau mencari kerang atau mencari ikan dan terpleset dan akhirnya tenggelam di air. Gitu Mbak Ani. Baik. Berarti ini di embung, kemudian kolam ya, atau perairan yang lebih luas lainnya ya. Laka air ini bisa terjadi karena kelengahan satu, kemudian murni kecelakaan atau human error juga bisa begitu ya Pak Gatot ya. Misalnya kerusakan dari peralatan, kapal dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk peralatan yang diperlukan apa saja boleh disebutkan Pak Gatot untuk penyelamatan? Untuk laka air kami ada beberapa alat water rescue, terutama di laka air ya permukaan, Mbak ya. Jadi untuk kedalaman kami belum mempunyai alias alat selam, kami belum memiliki. Ini ada beberapa, ada perahu, namanya perahu karet atau PK yang sering kita sebut, sering kita singkat, atau landing craft rubber atau LCR. Di situ ada mesinnya, ada alat-alat pendukungnya, ada beberapa alat lempar untuk penyelamatan, ada throwback, ada lampung ya Pak, ada dayung, terus kemudian ada beberapa alat penunjang, ada untuk alat mesin untuk menjalankan perahu karet itu Mbak Hani, ini di sebelah kiri saya. Ya, biasanya dalam penyelamatan laka air, Pak Broto, tim yang diterjunkan berapa personilnya, berapa orang? Biasanya satu SRU atau set rescue unit itu maksimal karena kapasitas perahu kami sampai 10%, Mbak. Tapi kami tidak memenuhinya dengan 10 orang, enggak. Maksimal 6 atau 7 orang plus motoris. Atau yang mengoperasikan ini mopel atau motor tempel ini. Oke, berarti 6 sampai 7 orang ya. Mohon maaf kalau laka sumur tadi dalam satu kali penyelamatan berapa orang? Pak Broto juga mungkin boleh menjawab. Oke, yang jelas satu rescuer Pak, ya Mbak Ani, rescuer yang turun ke dalam sumur, ada beberapa satu SRU itu terdiri dari beberapa orang, ada satu attendant yang memimpin evakuasi, ada penarik, ada yang mempersiapkan alat yang kami sampaikan tadi, dan ada beberapa yang berkomunikasi dengan masyarakat karena kebanyakan laka sumur lalu dikerubuti oleh masyarakat, Pak. Yang jelas mengganggu para penyelamat untuk mengevakuasi korban yang ada di dasar sumur. Berarti minimal 6 person ya yang diterjunkan kalau untuk laka sumur ya. Baik. Ya, dari yang gabung pada sore hari ini, sekarang sudah menghilang semua. Ya saya ke ini aja deh kalau gitu. Pengalaman paling tak terlupakan ya dalam menyelamatkan, baik itu laka sumur maupun juga laka air. Ada penelpon dulu kita terima. Selamat sore, Kentongan. Ya, sebentar. 459198 ya, masih menjadi line ini nih. Bentar, saya terima dulu. Halo, selamat sore Kentongan. Iya, Kentongan selamat sore. Singkat saja Pak, dengan siapa di mana? Pak Anto di Ponorogo. Pak Anto di Ponorogo, silakan. Iya, untuk laka sumur. Iya, adanya gas tadi, kalau disembur dengan blower, itu apakah bisa menghilang atau bisa membantu untuk mengangkat korban ya? Mohon keterangan sebelumnya, terima kasih. Baik. Untuk blower ya, berarti ini ke Pak Joko. Pak Joko, silakan. Baik, terima kasih Bapak yang ada di Ponorogo. Jadi kami sudah share tadi, persyaratan itu harus terpenuhi dari 3 itu. Jadi kalau entry, entrance, dan exit itu tidak ada, jangan sekali melakukan. Walaupun sudah di blower, tapi itu tetap
berisiko bagi penyelamatnya. Jadi tetap menggunakan tripod, tetap menggunakan oksigen supaya ketika terjadi emergency terhadap penyelamat tadi, kita bisa cepat langsung mengangkat penyelamat tadi. Ya, ya. Karena ini ya, saat mengangkat korban pun juga kan memerlukan energi ya, kalau dan ketepatan waktu juga begitu ya Pak Joko ya. Ya, kalau peralatannya tidak lengkap nanti ditakutkan juga beresiko terhadap penyelamat gitu ya. Ya, jadi kalau di dalam K3 itu prosedurnya jangan sekali-kali melakukan pekerjaan kalau alatnya tidak memenuhi syarat. Itu sangat berbahaya sekali. Oke. Ini berarti dalam penyelamatan ini bukan hanya berbekal keyakinan saja, namun kelengkapan alat pun juga harus menjadi pertimbangannya. Baik. Ya, silakan yang ingin menyusul Pak Anto ya, namun singkat-singkat waktunya karena kita hanya 30 menit saja. Pengalaman tak terlupakan ya, melakukan rescue laka air dulu. Saya ke Pak Broto dulu kalau gitu. Di mana dan kapan ini Pak? Jadi kami pernah melakukan operasi SAR di daerah Jepara. Ya. Maksudnya di wilayah Basarnas Jepara, tapi di Kabupaten Blora. Jadi kami saat itu mendengar kabar bahwa ada korban melintas di atas sungai dalam kondisi meninggal pukul 1:30 malam, Mbak. 1:30 malam ya, oke. 2 malam, kami melakukan pengejaran hampir 2 jam, jadi ke bawah mengikuti arus Bengawan Solo saat itu hampir beberapa kilometer, dan kami mencari di kegelapan malam karena memang saat itu penerangan kami hanya terbatas, hanya senter, tidak bawa penerangan yang lebih terang. Tapi alhamdulillah saat itu korban kami temukan dalam keadaan meninggal dunia mengapung di pukul 3:30 pagi. Itu pencarian yang dramatis saat itu kami anggap. Oke. Nah, kalau di kondisi seperti itu, Pak Broto, kondisi gelap gitu ya, otomatis membutuhkan penerangan tambahan ya. Nah, ini apa yang sebenarnya diperlukan lagi gitu untuk penerangan tambahan ini? Biasanya kan hanya menggunakan yang ada di kepala itu ya, senter di kepala. Ini sudah ada, Mbak. Jadi kami ada penerangan di atas perahu yang bisa kami pasang ini. Semacam alat penerangan yang ini 50x6 atau 300 watt, memakai genset 600 watt, Mbak. Ini. Genset. Ya. Jadi ini bisa jauh hampir 50-100 meter bisa kami menerangi ya. Sudut hampir 90 derajat. Hampir 90 derajat. Baik. Ya. Oke, kalau di laka saya sapa dulu ada Pak Yudo ya. Selamat sore Pak Yudo. Ada siapa lagi nih partisipan kita ya? Pak Yudo boleh oke, mungkin kalau Pak Yudo pernah juga melakukan rescue? Oke, nggak sambung ya. Saya ke Pak Joko kalau gitu. Pak Joko, pengalaman mungkin yang Pak Joko pernah alami, khususnya di laka sumur ya, silakan. Boleh. Jadi evakuasi yang pernah kita alami untuk laka sumur itu rata-rata banyak yang tidak tertolong. Ada siapa lagi? Ada satu yang kemarin bisa tertolong, ini bukan manusia. Halo. Boleh diulangi Pak Joko? Ya, kemarin ada satu yang pernah kita evakuasi, tapi bukan manusia, tapi sapi. Sapinya warga masuk ke sumur. Sapi masuk sumur. Ya. Oke. Oh iya, jadi tidak ada manusia aja. Jadi sapi pun kita evakuasi. Alhamdulillah sapinya juga masih hidup, masih tertolong, dan semua berjalan lancar. Sebentar. Kalau ngangkat manusia kan bisa ini, kalau misalnya belum MD ya, belum meninggal dunia kan, ayo Pak gitu ya, bisa diajak komunikasi dan koordinasi ya. Kalau sapi gimana ini, apalagi masih hidup lagi. Iya. Kebetulan ini yang untuk entry-nya nggak ada di sini ya, mungkin bisa bercerita. Tapi cukup susah juga di dimensi sapi dengan dimensi sumur yang cukup ini ya, cukup sempit dan tidak bisa diajak komunikasi dengan bahasa sapinya. Jadi cukup susah. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan teman-teman yang luar biasa, sapi itu berhasil kita evakuasi dengan selamat. Dan selamat ya. Oke, baik. Nah, berarti dengan kejadian-kejadian yang misalnya laka sumur ini, apa sebenarnya yang harusnya dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya laka di sumur, Pak Joko? Ya. Misalnya untuk hewan ternak berarti sumur harus ditutup dan lain sebagainya gitu ya? Ya, rata-rata sumur yang sudah tua itu di masyarakat saya lihat itu tidak ada
kan kalau ada Jawa itu sumur itu tidak boleh ditimbun. Nah, itu salah satu penyebabnya, dan tidak dipagar dengan bagus. Akhirnya ketika ada orang lewat selain yang punya nggak tahu di situ. Makanya banyak yang terperosok di situ. Terus untuk yang di sawah, para petani itu rata-rata dia menyepelekan. Biasanya saya nggak apa-apa, biasanya saya nggak apa-apa. Kebiasaan mereka. Tapi faktanya banyak orang-orang petani yang meninggal akibat racun di dalam sumur. Racun di dalam sumur, ya. Oke, baik. Tips yang sangat bermanfaat. Kalau laka air, khususnya ini ya, kadang kan untuk happy ya, berlibur begitu ya, Pak Broto ya. Ternyata terjadi kecelakaan juga di air. Nah, apakah ada tips yang boleh dibagikan kepada pendengar dan juga pemirsa? Pak Broto boleh dibuka dulu, unmute dulu. Ya. Bisa di-unmute dulu mikrofonnya ya, ini masih belum terdengar. Oke, silakan Pak Broto. Sudah. Ya. Cek. Silakan. Ini kejadian terakhir di Boyolali, Mm-hmm. di Waduk Kedungombo, kita ikut melakukan pencarian. Meskipun saat itu kami hanya melihat dari jauh karena saat itu kondisi relawan juga sangat luar biasa banyaknya. Jadi pesan kami kepada wisatawan, ya, pilihlah perahu yang mempunyai alat keselamatan, minimal pelampung atau lifebuoy atau ring penyelamat, gitu Mbak Hani. Ya, meskipun terutama untuk tujuan misalnya berwisata, ini harus cukup pengetahuan tentang perahu yang akan dinaiki begitu ya, yang punya pelampung, ring ball untuk penyelamatan, ring buoy ya. Oke, seperti itu. Oke, di akhir jumpa kita saya ingin menyapa teman-teman kalau di sini tertulis Yudo ya. Selamat sore semuanya. Ini posisi di mana ini? Boleh di-unmute dulu? Oke. Oke. Tidak. Cukup pengetahuan tentang perahu yang akan dinaiki begitu ya, yang punya pelampung. Oke. Nampaknya ini ya, delay ya. Oke, kami sapa saja ya, yang ada di dalam satu layar di akunnya Yudo, partisipan Yudo. Selamat sore semuanya. Oke, baik. Kita sudah di menit akhir jumpa kita ya. Lain kesempatan kita mungkin akan bahas hal menarik lainnya. Banyak sekali ilmu yang saya pribadi dapatkan ya. Semoga juga pendengar RRI Madiun juga mendapatkan hal yang sama. Ada pesan yang disampaikan? Saya ke Pak Joko dulu, kemudian nanti ke Pak Broto ya. Pak Joko. Baik, terima kasih Mbak Ani dan semua pendengar di manapun berada. Jadi pesan kami, hati-hati ketika masuk ke ruang terbatas, jangan membiasakan yang salah. Jadi kita harus sekarang banyak sekali media sosial yang edukasi di mana kita harus bekerja dengan selamat, aman dan sehat. Terus untuk pendengar, kita juga untuk melakukan aktivitas laka sumur ada kekurangan yaitu gas detektor. Jadi kalau misalkan ada para dermawan yang ingin mengembangkan gas detektor, monggo. Karena itu sangat membantu sekali ketika kita melakukan usaha. Itu aja dari saya Mbak Ani. Ya, dengan siapa tahu dengan kemurahan hati para donatur ya, kemudian Sikatan Foundation memiliki gas detector. Gas detector ini kemudian bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa begitu ya, dan bisa melakukan lebih banyak lagi aksi penyelamatan atau aksi rescue. Pak Broto silakan. Bagi masyarakat yang beraktivitas di air, baik memancing, mencari ikan, berwisata, jangan lupa lengkapi dengan APD ya, alat pengaman diri. Bagi pemancing-pemancing yang sering nyobok, Pak, ada beberapa kejadian di daerah Jawa Tengah, pemancing yang nyobok nggak pakai pelampung akhirnya meninggal. Jadi meskipun Anda hobi, sedang melakukan hobi, jangan lupa untuk selalu menyediakan alat keselamatan diri agar kita menyalurkan hobi Anda dengan sehat dan selamat. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Broto, Pak Joko, kemudian rekan-rekan yang ada di ini. Boleh dikenalkan Pak Broto mungkin, karena yang nggak delay ini Pak Broto. Siapa saja ini? Ada beberapa teman kami, ada rescuer juga. Siap. Teman yang memang ahli di bidang, ada Mas Anas, ada Mas Barkah, ada Mas Dimas. Halo.
Oke, baik. Ini para relawan juga, Mas. Ya, mungkin lain kesempatan ya, hal-hal yang seru lagi boleh dibagikan kepada kami. Yang belum bisa, karena delay tadi di akun Yudo ini ya, karena delay, mungkin lain kesempatan kita bisa berbagi hal-hal menarik, edukatif lagi ya, tentang penyelamatan ataupun juga bagaimana pencegahan agar kita tidak meminimalisir ya resiko bencana ataupun juga kecelakaan. Terima kasih sekali lagi waktunya. Salam sehat, salam untuk semua relawan Sikatan Foundation. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih pendengar ya sudah bersama kami di Kentongan untuk edisi hari ini 8 Juni 2021.